8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pramban dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi gara-gara memakai baju terbuka, seorang istri dianiaya suaminya hingga tewas. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi yang akan disampaikan oleh Miss Binal, jangan Miss Berita Kriminal. Salah satu informasinya mengenai aksi preman yang mengancam membakar toko sembako. Dan bersama saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi mengenai aksi penjambretan ponsel milik pengendara perempuan di Jalan Sungai Sadang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku telah membuntuti korban sebelum tiba di lokasi kejadian. Seorang wanita pengendara sepeda motor ini langsung terpental usai ponselnya dijambret pemuda yang datang dari arah belakang korban. Pelaku yang juga mengendarai sepeda motor itu telah membuntuti korban sebelum tiba di lokasi kejadian. Saat korban melintas di sebuah gang sepi di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan, pelaku pun langsung menggasak ponsel yang ada di dashboard sepeda motor korban. Menurut petugas, saat kejadian korban hendak menjemput orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor. Orang melintas mengendarai motor. Korbannya sudah melapor di Polsek Kero. Saat ini sementara polisi melakukan penyelidikan untuk pelakunya. Kini korban telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Ya, sahabat, kita beralih ke informasi kecelakaan. Sebuah truk diesel bermuatan air mineral kemasan menabrak truk trailer di ruas Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, sopir truk diesel tewas terjepit, sementara sopir truk trailer melarikan diri. Truk yang mengangkut air mineral kemasan ini ringsek usai menabrak truk trailer di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat truk trailer dari arah Rantau Prapat menuju Medan melintang di ruas jalan usai tergelincir. Tiba-tiba, truk bermuatan air mineral kemasan datang dari arah berlawanan, melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak truk trailer. Akibatnya, supir truk itu pun tewas, terjepit di ruang kemudi truk, sementara supir truk trailer melarikan diri. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Warga berusaha mengeluarkan korban yang terjepit dengan menggunakan alat seadanya. Mobil trailer tadi mengerem sehingga tergelincir memakan badan jalan. Kemudian polisial langsung menabrak di pas tangki tersebut sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Kini, kedua truk yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke pos unit Gakum Satlantas Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kita ke informasi berikutnya sahabat, kebakaran hebat melalap 4 ruko di pinggir Jalan Saharjo, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar dan lokasi bangunan yang berhimpitan membuat proses pemadaman berjalan cukup lama. Inilah detik-detik ledakan yang membuat kebakaran rumah toko di kawasan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan semakin membesar. Di bawah guyuran hujan, puluhan petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dibantu warga dan petugas lainnya berusaha memadamkan kobaran api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan kondisi bangunan yang berhimpitan membuat api sulit dipadamkan hingga menghanguskan 4 ruko. Sementara sebagian warga berusaha memindahkan sejumlah barang berharga ke tempat yang lebih aman. Menurut salah satu warga, tidak ada yang tahu pasti asal api. Api tiba-tiba membesar dari belakang sebuah ruko yang dijadikan biro jasa. Ada suara percik, ledakan nggak tadi? Ledakan nggak tahu Pak saya. Tahu-tahu udah gede aja. Tahu-tahu udah gede gitu, dari belakang. Ini kira-kira berapa rumah Bu yang kebakar Bu? Kalau nggak salah 4 kios. 4 kios ya? Itu awalnya berarti dari yang biro jasa itu bagian belakang ya? Dari dalam nggak kelihatan toko aja Pak.
Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari Pancoran menuju Manggarai tidak bisa dilintasi selama proses pemadaman. Sementara kasus ini kini dalam penanganan kepolisian setempat. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI, RTV. Ya, cemburu gara-gara melihat istrinya keluar rumah dengan mengenakan pakaian terbuka, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega menganiaya istrinya hingga tewas. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Warga Dusun Sukosari, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur digegerkan dengan meninggalnya perempuan bernama Miswati di rumahnya. Sebelum meninggal, korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat, namun naas nyawanya tak tertolong. Korban ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Jalil. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan warga yang sudah mengepung lokasi. Dari hasil penyelidikan, motif pembunuhan dilatar belakangi dari pelaku yang emosi melihat korban hendak keluar rumah dengan berpakaian tidak senonoh. Pelaku menduga korban keluar rumah untuk menemui pria idaman lain. Keduanya pun sempat terlibat cekcok dan pelaku menganiaya korban hingga meninggal dunia. Suami ini cemburu melihat istrinya keluar cuma pakai istilahnya setengah bulat untuk pamitnya untuk bekerja. Tapi ini sudah diendus oleh suaminya. Dia itu pernah istilahnya selingkuh dengan salah satu sama-sama penggarap sawah. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sabit yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Ya, sementara itu sahabat, seorang pria terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah tas milik seorang pemulung di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat kejadian, korban sedang tertidur. Telepon genggam dan uang tunai milik pemulung itu raib dibawa kabur pelaku. Kamera CCTV milik warga merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pria kepada pemulung di Jalan Industri 9, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri langsung mendekati gerobak korban di ujung jalan. Saat itu korban sedang tidur hingga tak sadar pelaku beraksi. Dalam waktu sekejap, pelaku membawa kabur tas korban berisi 1 unit telepon genggam dan uang tunai Rp600.000. Aksi pencurian itu terjadi pukul 4 pagi. Setelah menggasak barang berharga korban, pelaku membuang tas yang dicuri di pinggir jalan. Ada tasnya, ketemu. Oh, tasnya sempat ada? Ada. Ditemuinya jauh kan dari lokasi kejadian? Enggak, deket. Itu di belokan sana yang ada orang ngumpul. Si bapak itu kerjanya apa Kak sehari-hari Kak? Dia pemulung. Pemulung, dia tiap hari tidur di situ. Menurut warga, usai peristiwa itu, korban sudah tidak lagi memarkirkan gerobaknya di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Akibat tak diberi uang, seorang preman mengancam membakar toko sembako. Informasi selengkapnya usai jeda. CSI akan kembali sesaat lagi. Sahabat, seperti biasa setiap Kamis dan Jumat malam kami merangkum sejumlah berita kriminal yang viral di media sosial. Ya, salah satunya aksi preman yang mengancam akan membakar toko sembako akibat tak diberi uang dengan nominal yang diminta. Selengkapnya kami hadirkan dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya?
Lala, udah 2024 masih ada ya preman berkeliaran. Kali ini korbannya adalah seorang penjaga warung kelontong di Medan, Sumatera Utara. Pemerasan alias aksi palak preman satu ini terjadi di salah satu toko sembako di Jalan Karya Medan. Gak cuma malakin nih, si preman juga ternyata mengancam penjaga toko. Pantang menyerah, preman ini sampai datang 2 kali ke toko korban. Ya pokoknya sampai si korbannya mau ngasih uang. Kalau enggak, dia ngancam akan membakar toko sembako korban. Awalnya preman ini tiba-tiba datang ke toko di jam 3 dini hari. Nggak pakai basa-basi, dia langsung minta uang sebesar Rp280.000 ke penjaga toko. Bilangnya sih uang itu buat memperbaiki mobil. Loh kok jadi penjaga toko yang bayar bang? Si penjaga menolak dan bilang kalau uangnya cuma Rp30.000 nih. Mau nggak? Diterima. Tapi 2 jam kemudian premannya datang lagi dan minta kekurangan uangnya sebesar Rp180.000. Penjaga toko tetep dong gak mau ngasih. Si preman pun gak terima dan gak disangka dia malah mengancam akan membakar toko. Akhirnya penjaga sedikit mengalah dan ngasih uang lagi deh Rp50.000. Udah dapat uangnya, premannya pergi deh tanpa rasa bersalah. Ini sih kayaknya udah preman spesialis malak warung ya. Abang, itu udah ada loh video bukti rekamannya. Laporin yuk biar premannya ditangkap dan berhenti beraksi. Yang kerja keras sampai dini hari siapa kok? Enak banget tinggal minta hasilnya. Lanjut nggak nih? Viral berikut ini ada maling nekat beraksi di sore hari saat suasana toko sih sepi, tapi di jalanannya masih rame loh. Seorang pria bersepeda motor tiba-tiba berhenti di sebuah toko bawang goreng dan berpura-pura menjadi pembeli. Pria itu pun masuk ke dalam toko bawang di daerah Tanah Baru, Ruko Berlian 9, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengecoh mbak-mbak penjaga toko biar sibuk sama permintaannya dan nggak memantau barang berharga miliknya. Maling ini meminta mbak penjaga toko untuk menyiapkan bawang goreng pesanannya dalam jumlah banyak banget. Ia kemudian meminta tali kepada penjaga untuk mengikat bawang goreng yang akan dibawa. Penjaga toko yang gak ada stok tali kemudian berbaik hati nih membeli tali dulu di toko sebelah. Tapi si mbaknya lupa kalau ia meninggalkan 2 buah ponsel di atas meja kasir. Memanfaatkan waktu mbak penjaga yang lumayan lama membeli tali, pelaku langsung menggasak 2 ponsel di atas meja itu dan menyembunyikannya ke dalam jaket lalu kabur. Nah kan mbak penjaganya baik sih, tapi teledor. Saking percayanya sama pembeli ya. Tapi ini wajib ya jadi pelajaran buat kamu yang mungkin jaga toko sendirian, cari pasangan bisa kali. Bukan. Barang berharganya harap dijaga ya, atau dimasukkan ke dalam laci yang terkunci. Dan jangan malah nebar kesempatan. Terakhir ya, tahan ngantuknya. Kalau yang satu ini viral aksi sejumlah pemuda yang diduga geng motor akan berbuat onar. Tim Unit Reaksi Cepat URC Polrestabes Medan, Sumatera Utara mendapat laporan warga nih kalau ada sekelompok pemuda yang lagi berkumpul tapi bawa senjata tajam. Polisi langsung deh menindaklanjuti laporan dengan mendatangi lokasi pemuda itu berkumpul di Jalan Besar Jamin Ginting, Simpang Selayang, Medan. Para pemuda terduga geng motor itu kaget dan panik waktu lihat polisi datang dan langsung kocar-kacir berhamburan.
Ini dia nih lokasinya, tepatnya ada di depan Gereja Bethel Indonesia. Polisi pun mengancam akan melepas tembakan darurat kalau para pemuda ini nekat kabur atau melawan. Akhirnya 5 pemuda dari puluhan yang kabur ketangkap nih. Mereka mengaku ke polisi kalau mereka memang anggota geng motor Torniros alias Mawar Berduri. Tajam. Dari penangkapan kelima pemuda, polisi menyita barang bukti berupa sebilah celurit, sebilah pedang, 4 botol minuman beralkohol, dan 1 bola baseball. Kelima anggota geng motor Mawar Berduri itu langsung deh dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk diperiksa dan diberi pembinaan karena beberapa dari mereka masih ada yang di bawah umur. Nama geng motornya sih romantis, tapi kok kelakuannya anarkis. Miss Binal nanya deh, apa sih untungnya gabung geng motor gitu? Nyari jati diri, butuh pengakuan, atau biar disegani? Ketangkep polisi juga nangis-nangis. Nah, pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Ya baik sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putri akan memberikan cuplikan video dan mengulasnya untuk Anda. Ya, seperti apa sih pelanggaran yang masih saja terjadi di jalan raya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Nah sahabat, ini kalau bisa kita dengarkan bersama, ini sudah berbunyi tanda atau ada isyarat begitu bahwa kereta akan melintas. Nah ini palangnya juga akan tertutup sahabat ya. Jadi untuk pengguna jalan ataupun pengendara lainnya yang nekat menerobos palang perlintasan kereta api, ini sangat jelas-jelas bisa menyebabkan kecelakaan dan tentunya ini akan berakibat fatal, bisa menimbulkan atau seperti kematian begitu ya sahabat. Nah sudah banyak sekali korban jiwa akibat menyepelekan aturan lalu lintas. Jangan menerobos perlintasan kereta api yang telah memberikan isyarat ya. Selain berbahaya, pelanggaran ini juga dapat dikenai sanksi atau denda menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya sahabat, hati-hati nih, ada modus pencurian baru, mencuri motor ditukar dengan mobil. Wah, kok bisa-bisanya ya? Informasinya usai jeda, tetaplah di CSI. Nah sahabat, ada informasi nih yang bisa jadi pelajaran buat kita. Harus waspada ya, karena di Ponorogo, Jawa Timur ada modus pencurian baru yaitu mencuri motor dan menukarnya dengan mobil. Ya, pencuri ini membawa kabur motor milik pegawai konter. Pelaku mengaku hanya meminjam motor sebentar untuk mencari bengkel, namun pelaku tidak kembali dan sepeda motor korban raib dibawa kabur. Seorang pria mendatangi konter telepon genggam di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Pria itu datang menggunakan mobil yang diparkir di depan gerai dan langsung mendekati pegawai konter. Ia kemudian mengaku ingin meminjam sepeda motor karena mobilnya bermasalah dan ingin mencari bengkel terdekat. Pegawai yang tidak menaruh curiga pun memberikan pinjaman motor karena pria itu memberikan STNK dan kunci mobil sebagai jaminan. Namun rupanya pria itu tidak kembali lagi sementara mobil pelaku ditinggalkan di depan konter. Korban pun melaporkan pencurian ini ke polisi. Terus gimana? Motornya dibawa pelaku? Iya, motornya dibawa pelaku. Mobilnya ditinggal? Iya, mobilnya ditinggal di sini. Sampai sekarang belum kembali motornya? Sampai sekarang belum ada info. Kalau mobilnya sendiri? Mobilnya sendiri ada di pos. Setelah kita profiling, setelah kita laksanakan pendalaman dan lidik awal, adalah rangkaian dari TKP di Magetan.
di Kabupaten juga ada terkait penggelapan kendaraan R4. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.